Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhaul Kitab was Sunnah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Taib wasalna ila al-hikmah minal imamah. Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala di pasal yang ketiga ini menyebutkan 3 poin penting. Yang pertama berkaitan dengan hukum al-imamah. Ya, sudah disampaikan hukumnya fardu kifayah. Kemudian tentang al-hikmah minal imamah. Ya, kemudian yang ketiga tentang maqasidul imamah. Kata Syekh, sanian al-hikmah minal imamah. Hikmah dari adanya kepemimpinan. Yang pertama kata Syekh, tubi'a banu Adam ilal anbiya wal mursalin ala hubbil intisaf wa adamil insaf. Secara tabiat manusia, kecuali para nabi, para rasul, mereka ingin pembenaran untuk diri mereka. Bil intisaf. Mereka suka untuk apa? Menang, istilahnya. Ya, wa adamil insaf. Bukan untuk apa? Kebenaran. Atau kalau di bahasa lainnya, mereka ingin menang sendiri. Ya, tanpa memperhatikan yang lain, tanpa memperhatikan mana yang benar. Ya, pokoknya ingin pembenaran. Pokoknya ingin menang sendiri. Ini secara umum tabiat manusia illa marrahimahullah, di antaranya para al-anbiya wa rusul. Falau lam yakun alaihim sultanun yasusu umurahum lakanu kawuhushil ghabah. Kalau tidak ada pemimpin yang mengatur mereka, yang menguasai keadaan mereka, maka mereka ini seperti binatang buas di hutan. Wahitanil bahar, seperti ikan paus atau ikan hiu di lautan. Ya'kulul qawiyyu dhaif, yang kuat memakan yang lemah. Ini sekali lagi tabiat manusia demikian. Antum kalau lihat di jalan saja, kalau ada kendaraan-kendaraan besar, itu kayaknya senang-senang jalannya. Ya. Karena merasa apa? Kuat.
Demikian pula manusia, meskipun terkadang mengaku Ahlus Sunnah, mengaku seperti ya Salafiyin misalnya, tapi kadang ada tabiat ingin menang sendiri, ya, merasa di atas angin, merasa punya kedudukan, punya fulus banyak, menindas yang di bawahnya. Ini tabiat manusia, kecuali sekali lagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in syi'ta antara hadil haqiqah nusba ainaika fandur fi hadaz zaman masalan ila isyaratil murur. Kalau engkau mau bukti yang nyata, real, ya, mau ya al-waqi' secara hakiki, Anda mau melihat, menyaksikan sendiri kaidah ini, ya, maka lihatlah kepada ya jalan yang di sana ada perempatan, istilahnya ada isyaratul murur, rambu-rambu lalu lintas. Kaifa tunadim hadil isyarat sayran nas bisayyarati. Ketika ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning di perempatan yang besar misalnya, teratur, ya. Ini sekali lagi sunatullah demikian. Kalau nggak diatur manusia itu demikian fawdha. Kaifa tunadim hadil isyarat sayran nasi bisayyarati. Faidah hasala atalun fiha ra'aita syari'atal ghab tarfa' alama. Anda atau kita semuanya terkadang menyaksikan sendiri suatu saat lampu atau listrik, ya, di perempatan tersebut mati. Apa yang terjadi? Ya, fawdha, kekacauan. Kata beliau, syari'atal ghab tarfa' alamaha. Undang-undang hutan alias tabiat orang-orang yang mengalami kekacauan tersebut ini sangat terang benderang. Fala tas'al anil muqahamat asyadida baina qaidi sayyarat. Maka jangan tanya lagi bagaimana kekacauan itu, ya. Semuanya ingin apa? Berjalan secepat-cepatnya, ingin untuk apa? Dia yang lebih dahulu. Kullun minhum yuridu an yanfudal awal. Ya, setiap yang berkendara, entah yang mobil, entah yang sepeda motor, kepingin yang duluan. Ini kalau lampu atau listrik di perempatan itu mati, kacau balau. Ya. La farqa baina muta'allim wa mutsaqafih. Dan nggak ada bedanya antara yang punya mungkin titel akademik yang tinggi, profesor, doktor mungkin, ya, atau yang lulusan SD, bahkan yang kata beliau wa baina jahilin wa suqihin, yang tidak punya pendidikan akademik sama sekali, atau orang-orang pasar atau orang-orang jalanan, tidak ada bedanya, semua ingin apa? Berebut berjalan dahulu. Ini ila marrahimahullah. Hatta idza asbahati sayyara jami'uha ka kutlatin wahidah bada sibab wasyita. Kalau sudah macet-cet istilahnya, enggak ada pergerakan sama sekali, jalan tertutup semuanya karena ingin saling mendahului, maka yang terjadi asibab, caci makian, pertengkaran, perselisihan, kadang sampai pukul-pukulan, bahkan naudzubillah min dzalik bisa sampai bunuh-bunuhan. Hatta yaji asyurtil murur, sampai datangnya polisi lalu lintas, ya, atau ada yang mengatur. Fayahtat waktan ditandimi hadas sair, itu pun butuh waktu untuk melancarkannya lagi. Ini dalam lingkup perempatan yang kecil dibandingkan negara yang sebesar ini. Kalau nggak ada yang ngatur, ya, kalau nggak ada yang memimpin, kacau balau. Ya. Ini sekali lagi di perempatan. Atau kalau mungkin kita mau contohkan lagi, di rumah tangga misalnya, yang mungkin lebih kecil. Bayangkan kalau ya seorang pemimpin misalnya, ya, itu tidak dihargai, ya, atau semuanya ingin menjadi pemimpin.
sang ayah, sang ibu, anak-anak laki maupun perempuan ingin menguasai rumah tersebut. Kekacauan yang ada. Ya. Tidak ada apa yang mengatur. Entah itu ada orangnya atau nggak ada orangnya, namun kedudukannya tidak digubris misalnya, kacau. Demikian pula lebih dari itu di pondok pesantren misalnya, kalau tidak ada mudir, kalau tidak ada yang mengatur misalnya, yang ada al-fawdha. Maka ini salah satu hikmah adanya imamah, biar tidak ada kekacauan, biar semuanya berjalan dengan baik. Fama baluka, atau kata beliau lagi, fayahtat waqtan litandimi hadas sair wa faqih hadas ikhtinab, untuk menguraikan kemacetan ini butuh tadi yang mengatur. Fama balukal bil balati la sultana fiha yuhkimu amraha wa yamna al madhalim wa yunsifu ashabal huquq. Maka bagaimana bisa dibayangkan negeri yang tidak ada pemimpin di dalamnya yang bisa mengatur negeri tersebut penduduknya, maka kekacauan yang ada, yang tadi, yang kuat mendolimi yang lemah, yang kuat mengambil harta, mungkin juga tanah, mungkin juga sekolahan. Kalau tidak ada pemimpin, tidak ada aturan. Hatta fama baluka bil baladi lati la sultana fiha yuhkim amraha fayamna an madhalim wa yunsif ashabal huquq wa yunaddim ahwalan nas fi ma'ashihim. Sekali lagi ini hikmah dari diwajibkannya adanya pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin, agar tidak ada kekacauan. Meskipun kita tidak menafikan adanya pemimpin, juga tetap ada kekacauan, ada kerusakan. Ini kalau ada pemimpin saja ada kerusakan, apalagi tidak ada pemimpin. Jangan terbalik akal kita. Walah, ada pemimpin juga kacau. Maka jawabannya dibalik. Bagaimana kalau tidak ada pemimpin? Adanya pemimpin saja, kedzaliman masih ada dari rakyat-rakyat yang merasa kuat dan seterusnya. Bagaimana kalau tidak ada pemimpin? Yang tidak meminimalkan kedzaliman tersebut. Namun secara asal ini hikmah di antara adanya pemimpin di tengah kaum muslimin. La raiba anna satakunu masraha fawdha. Tidak diragukan lagi kalau nggak ada pemimpin, kekacauan, bahkan peperangan, wa falata siba, jadi medan pertempuran. Kemudian kata Syekh Abdul Salam rahimahullah ta'ala, walihada qala al-imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yuslihun nasa illa amirun barrun au fajirun. Oleh karena itulah Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, tidaklah yang memperbaiki urusan manusia kecuali amir, pemimpin kaum muslimin. Seperti yang sudah kita lewati dari ucapan Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ma yazahullahu bi as-sultan aksar mimma yazahu bi Al-Quran. Apa yang Allah tolak dari kemadaratan, dari kemungkaran, itu lebih banyak lewat pemimpin daripada lewat Al-Quran. Ini salah satu hikmah adanya pemimpin kaum muslimin untuk daf'ul madar, menolak kemadaratan, kekacauan. La yuslihun nas illa amir. Tidaklah yang memperbaiki manusia kecuali pemimpin. Barun au fajir. Yang baik ataupun yang fajir. Tetap meskipun dia fajir, faedahnya untuk minimal, meminimalisir kemungkaran, kezaliman. Qalu ya amral mu'minin hadal bar fa kaifa bil fajir. Kata orang-orang itu, wahai Ali bin Abi Thalib amral mu'minin, kalau pemimpin yang baik istilahnya oke lah, itu kita terima. Namun bagaimana dengan pemimpin yang fajir? Bagaimana manusia bisa baik dengan pemimpin yang fajir? Maka beliau menjawab,
innal fajira yu'amminullahu azza wa jalla bihi subul. Pemimpin yang fajir, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan itu aman, lewat perantara pemimpin yang dolim tersebut. Sedolim-dolimnya pemimpin, dia tidak akan membiarkan rakyatnya itu istilahnya mangsa oleh para pembegal atau yang lainnya. Wa yujahadu bihi al-adu. Dan di antara faedah, manfaat adanya pemimpin, kaum muslimin berjihad di belakangnya. Ini seperti yang sudah kita sampaikan berulang kali, jihadut tolab ataupun jihadut difa, jihad menyerang negeri kaum kafir, atau jihad membela diri, membela negeri kaum muslimin. Ini butuh al-imam. Innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berperang di belakangnya. Para ulama dalam kitab-kitab akidah sering mengatakan al-hajju wal jihadu madiyani ma'a amril mu'minin baron kana aw fajira. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah, berhaji, berjihad bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Ini sekali lagi, entah itu jihad menyerang negeri kafir atau jihad difa membela negeri kaum muslimin. Wa yaji'u bi al-fai. Dan lewat perantara pemimpin yang fajir itu, kaum muslimin akan meraih harta rampasan perang. Wa tuqamu bi al-hudud. Dan dengannya akan ditegakkan al-hudud. Ini yang ideal, ya. Wa yuhajju bihi al-bait. Dan dengannya haji bisa dilaksanakan dengan baik. Ada yang mengatur, ya. Misalnya, haji tidak ada yang mengatur. Antum bisa bayangkan, misalnya kaum muslimin di negeri kita jumlahnya 100 juta misalnya, semuanya berangkat misalnya ke Tanah Al-Haram, tidak ada yang mengatur. Bagaimana kekacauan yang akan terjadi? Ada yang mengatur. Nah, wa ya'budullaha fihi muslim amina. Meskipun pemimpinnya zalim, kaum muslimin merasakan aman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyahu ajalu, sampai datang kematiannya. Akhrajahu Waqi' fi akhbaril qudha wal Baihaqi fi syu'ab. Kemudian kata Syekh Abdul Salam, wa ta'ammal ayyuhal muslim hadal kalam as-sadira an alamin min a'lamil Islam. Wahai muslim, wahai muslimah, renungkanlah ucapan Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib tadi. Ya, seorang yang dikatakan tokoh dari tokoh-tokoh Islam, wa ahadil khulafa'ir rasyidil kiram, salah satu dari khulafa ar-rasyidin yang mulia, alladzi ana fi fatrati khilafati man min tafarruqil mu'minin wa ikhtilafi bainahum fi amri dunya wad din, yang mana beliau telah mengalami masa-masa pahit adanya perpecahan kaum muslimin, ya, dan bagaimana pertikaian di antara mereka dalam urusan dunia maupun urusan agama. Ya, kita insya Allah semuanya tahu bagaimana beliau diberontak, ya, ataupun mau dikudeta, bahkan sampai beliau terbunuh oleh para pemberontak, oleh Al-Khawarij. Maka ini sebagai pembelajaran dari beliau bahwasanya tidaklah yang memperbaiki urusan manusia kecuali seorang pemimpin yang baik maupun yang fajir. Fakalamu hadza min syar'illahi ta'ala. Ucapan beliau ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, di antaranya Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib. Fabihi yajibul akhdhu wa taslim. Maka wajib untuk memegang erat ucapan beliau ini. Sekali lagi, ucapan beliau termasuk bagian dari syariat karena Rasul yang memerintahkan. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Summa huwa khulasatu tajribati man balagha a'la maratibi siyasah. Dan ucapan itu keluar dari seorang yang telah menguasai
kedudukan yang tinggi dari siasa, itu kepemimpinan. Beliau sekali lagi punya teorinya secara syariat, dan beliau sudah yang menjalankannya. La yuslihun nas illa amirun wa ajalla maqamatil wilayah fa'adda ala hadithi ar-ra'iq bil asna. Maka gigit erat ucapan beliau dengan gigi yang kuat, wa iyyaka tsumma iyyaka min nazagati syaitan, dan jauhkanlah diri Anda dari bisikan-bisikan asyaitan. Kemudian di antara yang menguatkan lagi hikmah adanya pemimpin, poin pertama ini, walamma waqa'at fitnatul qalbi khalqil Quran fi ahdil ma'mun wa kana fiha ma kana intalaqal Imam Ahmad ibn Hanbal min al-qaidati syar'iyyah wa tajribatil mar'iyyah. Ketika muncul fitnah Al-Quran makhluk yang dihembuskan oleh kelompok Al-Jahmiyah Al-Mu'tazilah dan didukung oleh penguasa pada waktu itu, oleh Al-Khalifatul Ma'mun, Imam Ahmad rahimahullah menyikapinya dengan kaidah syariah, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan, bukan dengan akal pikiran semata. Namun Imam Ahmad rahimahullah menghadapinya dengan perhatikan kaidah-kaidah syariat dan juga pengalaman-pengalaman yang betul-betul benar, yang lurus. Faqala rahimahullah fi riwayatil Al-Marruzi, maka beliau berkata sebagaimana dalam riwayat murid beliau Al-Marruzi anhu, la budda lil muslimin min hakimin. Kaum muslimin harus di bawah seorang pemimpin. Atadhabu huququn nas, apakah manusia akan hilang hak-hak mereka? Artinya kalau tidak ada pemimpin akan hilang hak-hak kaum muslimin. Beliau juga mengatakan wal fitnatu idza lam yakun imamun yaqumu bi amrin nas. Bahwasanya fitnah itu akan terjadi jika pemimpin tidak ada yang memimpin di tengah-tengah manusia, atau tidak adanya pemimpin di tengah-tengah manusia. Wa hakada kullu alimin bal kullu aqil min bani adam la yakhud illa bihadin natijah. Maka demikian pula setiap orang alim, bahkan setiap orang yang berakal dari manusia, tidaklah dia keluar kecuali dengan kesimpulan yang satu ini, bahwasanya dengan adanya pemimpin maka banyak kemaslahatannya, paling tidak meminimalkan kerusakan atau kemadaratan atau kekacauan. Wala yaqid qalbahu illa ala hadil aqidah. Dan seorang yang berakal, apalagi seorang muslim muslimah, maka dia akan punya keyakinan yang satu ini. Di antara hikmah adanya pemimpin tadi untuk menghilangkan atau untuk meminimalkan kekacauan ataupun kezaliman. Wallahu a'lam. Kemudian di antara hikmah yang kedua dari adanya al-imamah, kata Syekh, kullu bani Adam la tatimmu maslahatuhum la fid dunya wa la fil akhirah illa bil ijtima'i wa ta'awun wa tanasur. Setiap manusia tidak akan sempurna kemaslahatan mereka dalam urusan dunia maupun akhirat kecuali dengan berkumpul, berijtima. Ada penjual, ada pembeli. Nggak mungkin penjual bisa merasakan faedah tanpa adanya pembeli. Demikian seterusnya. Wa ta'awun wa tanasur. Wa ta'awun ala jalbi manafi'ihim wa tanasur lidaf'i madarihim. Mereka berkumpul, bergotong royong untuk menggapai kemaslahatan dan untuk menolak kemadaratan. Walihada yuqal al-insan madaniyun bittaba'. Manusia itu dikatakan secara tabiatnya nggak mungkin bisa hidup sendiri. Secara umum al-qaidah di sini alal ghalib. Alal ghalib secara umum manusia nggak mungkin bisa hidup sendirian. Kalau bukan ada satu dua hidup di atas gunung sendirian, mungkin di
tengah hutan, ya ada, cuma al-ghalib manusia hidup ya berkelompok, berkumpul, ya. Fa idza istama'u fala budda lahum min umurin yaf'alunaha. Kalau sudah berkumpul, mereka apa? Pasti melakukan banyak kegiatan. Yashtalibuna bi'al maslahah. Mereka ingin untuk mendapatkan kemaslahatan. Seperti tadi, ya. Dia mau makan, butuh ya orang yang jual makanan, entah yang matang ataupun yang mentah. Yang jualan dia butuh untung. Dia apa? Menjual makanan, butuh pembeli. Demikian seterusnya. Ya. Di tengah manusia ada orang yang sakit butuh dokter. Dokter juga ya istilahnya perlu orang sakit, kalau enggak ya nggak ada yang ditangani. Ya demikian seterusnya. Manusia hidup berkumpul dan pasti ada perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, dan ini butuh ya adanya interaksi antara satu dengan yang lain untuk meraih kemaslahatan wa umur yastanibuna halima fiha minal mafsadah, dan untuk mereka apa? Meninggalkan, menjauhkan diri daripada kerusakan. Wa yakununa muti'ina lil amir bitilkal maqasid, dan ini butuh al-amir. Butuhnya adanya apa? Pemimpin. Makanya misalnya ya dalam jual beli di pasar misalnya, kalau nggak ada pemimpin, terkadang penjual seenaknya. Ya misalnya harga barang misalnya cuma 1.000, dia bisa jual sampai 1 juta misalnya. Ya kalau nggak ditekan oleh pemimpin, ini kacau. Ya dan seterusnya. Wanahi antil kal mafasid. Fajami'u bani Adam labud dalam min ta'a amirin wanahin. Maka namanya tadi ya bani Adam, manusia yang berkumpul di suatu perkumpulan, harus ada pemimpin yang ditaati ataupun larangan yang ditinggalkan. Ini dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian poin yang ketiga dalam pasal 3, ya sekali lagi pasal ketiga ini berkaitan dengan hukum adanya pemimpin, hikmah dari kepemimpinan, dan tujuan dari adanya kepemimpinan. Kata Syekh, jima'u maqasidil imama wal wilayah alal muslimin al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kesimpulan dari tujuan adanya pemimpin, pemimpin kaum muslimin, yaitu adanya amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang paling utama. Adanya pemimpin untuk apa? Menyeru kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Sebagaimana firman Allah, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Dan orang-orang yang kami berikan kekuasaan di atas muka bumi ini, ciri mereka mendirikan salat, mendirikan zakat, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian pula Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum wa la tadallahum wa la yubadilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin, dan Allah mengokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Ini diantara maqasidul imamah, menyeru kepada tauhid, melarang dari asyirku billah wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam berkata, al maksud wal wajib bil wilayat islahu dinil khalq. Maksud dan kewajiban adanya kepemimpinan adalah memperbaiki agama manusia. Ini yang paling utama, yaitu islahu dinil khalq. Dan tidak ada kebaikan dalam agama kecuali dengan at-tauhid, melarang dari kesyirikan. Alladzi matafatahum khasiru khusranan mubina. Yang mana kalau manusia itu mengabaikan hal ini, itu tadi amar ma'ruf nahi munkar,
Dan yang paling ma'ruf adalah tauhid, yang paling munkar adalah syirik yang wajib dicegah. Kalau mereka tidak mau memperhatikan masalah ini, mereka akan khasir, rugi, sengsara dengan kesengsaraan yang besar. Walam yanfa'hum mana bihi fid dunya. Gak ada manfaatnya kenikmatan dunia mereka. Wa islahu ma la yakumuddin illa bi min amri dunyahum. Dan memperbaiki agama manusia itu termasuk juga memperbaiki dunia mereka. Kalau agamanya baik, akhiratnya baik, insya Allah dunia akan menyusul. Wallahu ta'ala. Fa'afada rahimallah anna maqasidal imama tatamassal fi maqsidaini azimain. Dari ucapan Syekhul Islam tadi, ada kesimpulan bahwasanya tujuan adanya kepemimpinan di tengah kaum muslimin itu ada dua tujuannya. Yang pertama, al-qiyam bi dinillahi azza wa jalla, menegakkan agama Allah, terutama tadi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Seperti yang Allah firmankan tadi dalam surat An-Nur, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Yang kedua, al-qiyam bima yuslihu dunya ala wifqi ma jabihi asyara'an mutahhar wa abahahu. Yaitu menegakkan kemaslahatan urusan dunia sesuai dengan ajaran syariat yang suci atau yang dibolehkan oleh syariat. Atau alias yang tidak melanggar syariat. Ini kenapa kok ditegaskan kata-kata wa abahahu? Karena sebagian orang mengira ketaatan kepada pemimpin itu kalau memang ada dalil syariatnya secara khusus. Seperti misalnya kita taat kalau pemimpin itu menyuruh kita sholat. Kenapa? Karena memang sholat itu diperintahkan oleh syariat. Padahal tidak sesempit itu. Ketaatan kepada pemimpin itu dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Yang nggak bermaksiat ada dua, yaitu yang mubah, yang memang nggak dilarang oleh syariat, dan yang kedua yang memang sudah ada perintah dari syariat. Sekali lagi, wallahu alam, sebagian ulama menegaskan kata-kata pemimpin itu tujuannya untuk memperbaiki urusan dunia sesuai dengan syariat dan yang dibolehkan oleh syariat. Bukan hanya yang ada dasarnya dari syariat saja, tidak, namun yang mubah juga demikian. Faraja al-amru kullu fi siyasatil ummah ilallahi wahdah. Maka kembali perkara mengatur, memimpin manusia itu kembali kepada hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Fadinullah al-Islam ala diba'atha binabiyana Muhammad SAW wa khatamul adyan wa akmaluha ja'ali tandi masalihin nas fid dini wa dunya. Agama Allah yaitu Islam yang dengannya Allah mengutus Nabi-Nya Muhammad SAW yang merupakan agama terakhir, agama yang paling sempurna, itu didatangkan oleh Allah untuk mengatur semua kemaslahatan manusia dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Allah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Kata Allah, kami tidak pernah meninggalkan sesuatu apapun yang tersisa di dalam Al-Quran. Semuanya sudah ada penjelasannya. Bahkan wallahu alam ada kisah yang masyhur insyaallah taala, ada dialog antara muslim dan orang kafir di rumah makan atau restoran. Sang kafir mengatakan kepada yang muslim, mungkin juga dari kalangan ulama, katanya agama Islam itu agama yang komplit. Lalu apakah ada dalam Islam penjelasan tentang misalnya makanan ini atau minuman ini dan seterusnya? Atau bagaimana cara membuat
makanan atau membuat misalnya bakso atau membuat nasi goreng, atau apakah ada dalilnya, bagaimana penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah? Maka sang alim memanggil koki, yaitu tukang masak di restoran atau di rumah makan itu, dipanggil, kemudian disuruh menjelaskan tentang makanan yang dia buat, yang dia masak, bagaimana resepnya, caranya, dan seterusnya. Ya, kemudian kata orang kafir tersebut, ya, apa hubungannya? Dengan pertanyaan tadi. Maka sang muslim yang alim tadi mengatakan, inilah yang Allah firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikri, jika kalian tidak tahu. Kalau nggak tahu masalah resep makanan, tanya ke kokinya. Itu ada penjelasannya dalam Al-Quran. Ini diantara salah satu contoh, Al-Quran itu komplit, ya. Meskipun ada yang secara detail penjelasannya, atau ada yang umum, yang global. Cuma semuanya sudah ada. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qala wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai' wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran sebagai penjelas bagi segala sesuatu, wa huda, ya, dan petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Contoh misalnya dalam urusan tadi kepemimpinan, adanya lampu lalu lintas, ya. Kalau ada yang bertanya, mana dalil lampu merah itu harus berhenti? Maka sampaikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, semuanya ada dalam Al-Qur'anul Al-Karim. Ya, meskipun ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang detail, ada yang umum. Namun sekali lagi, ini yang wajib kita imani, Al-Quran mencakup semua penjelasan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Contoh juga yang lain, ya, misalnya masalah rokok, ya, rokok tidak ada mungkin di zaman Nabi SAW orang merokok, ya, secara umum. Kalau ada yang mengatakan mana Islam mengatur masalah hukum rokok misalnya, maka tadi Al-Quran terkadang menjelaskan secara global, ya, yang masuk ke dalamnya berbagai macam contoh-contoh sampai hari kiamat. Allah mengatakan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Dan sepakat pabrik rokok menempelkan kata-kata dalam bungkus rokok, rokok membunuhmu. Ya. Ini sekali lagi Al-Quran sudah menjelaskan hukum haramnya rokok tersebut. Ya. Sekali lagi sebagaimana kata Allah tadi, dalam Al-Quran komplit semuanya ada. Ya. Tinggal fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Faman zama anna hadad din al-azim farrata fi ba'di ma yahtajuhu nas fi amri din aw siyasati dunya faqad radda 'ala Allah azza wa jalla khabarah. Barang siapa yang mengklaim agama Islam yang sangat agung ini, itu menyisahkan sebagian, artinya tidak menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan agama, dalam urusan mengatur urusan dunia, maka dia telah menolak, mengingkari kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah meninggalkan sesuatu pun di dalam Al-Quran, dalam artian tidak menyisakan. Semuanya sudah komplit di dalam Al-Quran. Demikian pula dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa khaba wa khasir khusranan mubina. Orang itu sengsara binasa. Yaqulul Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i pernah berkata, la siyasata illa ma wafaqa syara'. Tidak ada siasat. Siasa itu secara asal maknanya tadbiru syu'unin nas. Kalau bahasa kita kan politik, cuma kalau mau dijelaskan lebih lanjut, asiasa itu artinya mengatur manusia atau cara mengatur manusia. Itu namanya asiasa. Kata beliau, la siyasata, tidak ada pengaturan manusia kecuali yang sesuai dengan syariat. Kata
Asy-Syaikh wa ibaratu Syafi'i hadhihi sarihah fi anna siyasatal adilata al-mahmuda sahibuha hiyal muwafiqatu li syar'illah. Bahwasanya ucapan Imam Syafi'i ini jelas-jelas menyatakan bahwasanya siasa, ya kalau kita terjemahkan yang ada sekarang ini politik yang adil, yang terpuji orang-orangnya yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan Islam itu juga membahas masalah politik, mengatur masalah politik, cuma bukan politik yang kotor, bukan politik kemunafikan, bukan politik yang menghalalkan segala cara. Inilah siasata illa mawafaqa syara'. Kan Imam Syafi'i tidak ada politik kecuali yang sesuai dengan syariat Islam. Makanya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan minas siyasatil antarku siasa. Di antara politik kita sekarang meninggalkan politik. Itu tadi. Ya, di antara politik sekarang, karena politik yang sekarang ini politik kemunafikan, politik kekotoran, maka kita tidak ikut-ikutan. Kita hanya ikut politik yang syar'i. Ya, ini diantaranya ucapan Imam Syafi'i la siyasata illa ma wafaqa asy-syara'. Ala dijabihi Qur'anun yutla au sunnatun tahdi au ijma' au qiyas mu'tabaran fi syar'an mutahhar. Bahwasanya siasa politik yang adil, yang terpuji orang-orangnya itu yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Rasulullah SAW dan ijma' serta qiyas al-mu'tabarani fi syara' al-mutahhar. Contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan berhukumlah dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ini kata para ulama masalah al-imamah, ya. Innallaha ya'muru an tu'adul amanati ila ahliha. Allah merintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada ahlinya. Makanya sebagai ulama menyebutkan ayat ini dengan ayatul wilayah, ya. Seperti Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhullah ta'ala dalam kitab beliau yang membantah kelompok teroris, ya, Thaliatul Hiwarid Darij baina Sunni wal Khawarij. Ya, di awal kitab itu beliau menyantumkan ayat yang berkaitan dengan surat An-Nisa tadi 58 sampai 59 dan dinamakan ayat tersebut ayatul wilayah, ayat kepemimpinan. Artinya ayat menjelaskan masalah as-siyasah, namun siasa yang adilah, siasa yang syar'iyah, bukan siasa yang al-qabiha wal mazmumah. Kemudian kata Syekh, wadhalika haqqun, dan itu hak, benar adanya, fi hadil adillatil arba'ah fi min bayanil ahkam lil umuril mustaqirrah wal mustajadda min nawazil kulli asrin. Dalam 4 sumber hukum Islam tadi, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, itu sudah dijelaskan pembahasan-pembahasan masalah urusan dunia dan juga masalah-masalah yang kontemporer. Ma yakfi li kauni hadhi syari'ah salihatan li kulli zaman wa makan ila qiyamis saah. Yang ini semuanya menunjukkan Islam adalah agama yang berlaku sampai hari kiamat. Ini untuk membantah kelompok-kelompok liberal ataupun kelompok sekuler yang ingin untuk memisahkan antara Islam dan politik dan sebagainya. Meskipun sudah kita sampaikan tadi, politik yang diakui oleh Islam yang dibenarkan hanyalah politik, yaitu tadi kata Imam Syafi'i la siyasata illa ma wafaqa asy-syara'. Bukan politik yang kotor, bukan politik yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh membawakan di sini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang lumayan panjang, meskipun inti pembahasannya Nabi SAW itu membahas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak ada sesuatu kebaikan ketika Rasul jelaskan, tidak ada sesuatu kejelekan
baik urusan dunia maupun akhirat, kecuali Rasul menjauhkan umat darinya. Kita baca, wa min hadzal bayan yattadi anna taqsiman nas al-hukma ila syari'atin wa siyasa taqsimun batil. Dan dari penjelasan yang sudah kita sampaikan tadi telah jelas pembagian atau pembedaan manusia antara syariat dengan politik. Kata mereka, urusan agama itu di masjid saja. Sedangkan urusan pemerintahan itu nggak usah diurusi oleh agama. Ini adalah ajaran namanya al-ilmaniyah, sekulerisme. Ini adalah ajaran yang kufur, yaitu mengingkari Islam sebagai agama yang sempurna, yang mencakup semua bidang agama. Namun sangat disayangkan ini juga dilontarkan oleh sebagian tokoh-tokoh agama di negeri kita. Contoh masalah sidang isbat, sidang isbat setiap awal Ramadan atau setiap akhir Ramadan. Itu ada yang dulu yang mempermasalahkan dengan mengatakan pemerintah itu nggak usah ngurusi yang gini-gini. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi termasuk bagian daripada ajaran sekulerisme al-ilmaniyah. Ini kata beliau taksimun batil. Waddaha hadza al-allama Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang hal ini. Faqala fi ma'ridi raddi ala man za'ama dzalik. Ibnu Qayyim rahimahullah telah membantah pemikiran sekulerisme tadi. Beliau mengatakan wasiyasatun nau'an. Politik ada dua, siyasatun adilah, politik yang adil, yaitu politik yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Fahya juz'un minas syariah, itu salah satu bagian dari syariat. Kata beliau fahya juz'un minas syariah. Syariat mengatur masalah politik, Islam mengatur masalah politik. Wa qismun min aqsami, salah satu bagian dari bagian-bagian syariat, la qasimatuha. Namun syariat bukan sebatas siasa saja, namun masih banyak masalah akidah, ibadah dan seterusnya. Wasiyasatun batilah mudadatul syariah, politik yang batil, yang dolim, yang tadi penuh dengan kemunafikan, ini menyelisihi syariat. Mudadatul dzulmi lil adl, sebagaimana kedoliman lawan dari keadilan. Islam itu lawan dari siasa yang batilah. Ila anqa, sampai Imam Qayyim mengatakan fahadal fasal huwa farqu ma baina warasatil anbiya wa ghairihim. Inilah pembeda antara pewaris para nabi dan selain para pewaris para nabi. Wa asluhum mabniun ala harfin wahidin wa huwa umum risalati sallallahu bis sunnah ila kulli ma yahtaju ilaihi al ibad fi ma'arifi wa ulumihi. Yang mana akidah ini, keyakinan Islam itu mencakup semua bidang kehidupan, ini dibangun di atas satu kata, yaitu keumuman ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keumuman ajaran Nabi SAW, artinya ajaran Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi SAW ini mencakup semua bidang kehidupan manusia. Sampai masalah buang hajat saja dijelaskan oleh Islam, apalagi masalah yang lebih besar dari itu semuanya. Imatatul adzani thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu diperhatikan oleh Islam, apalagi yang lebih dari itu. Kemudian kata beliau, allati biha salahuhum fi ma'asyihim wa ma'adihim, yang intinya yang semua ajaran Nabi itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan dunia maupun akhirat mereka. Wa annahu la hajata ila ahadin siwahu albattah, tidak butuh kita kepada ajaran selain ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mirip dengan ucapan Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata beliau, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadil haitsu akmala ta'ala dinahum fala yahtajuna ila nabiyyin ghaira nabiyihim. Inilah nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu Allah sempurnakan bagi mereka agama mereka
sehingga mereka tidak butuh nabi kecuali nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang mirip dengan ucapan Imam Qayyim. Faman lam yastaqir hadza fi qalbihi lam yarsah qadamu fil iman bir rasul. Ya, yang tidak meyakini keumuman ajaran Nabi Muhammad SAW yang mencakup semua bidang kehidupan ini, maka tidak akan kokoh langkahnya dalam mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ya panjang lebar tadi ya ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah yang mencontohkan semua pembahasan ya dibahas, dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW, masalah makan, masalah minum, masalah arsy-nya Allah, kursinya Allah, dan seterusnya. Intinya sebagaimana kata Abu Dzar Al-Ghifari, tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu jani fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Rasul telah meninggalkan kita, kata Abu Dzar, dan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di atas udara kecuali telah dijelaskan ilmunya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam sudah komplit, kewajiban kita ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ya sebagaimana tadi intinya Syekh Abdul Salam membawakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah untuk satu ya pembahasan bahwasanya Islam juga membahas masalah politik atau masalah kepemimpinan, pengaturan manusia ya, yang mana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan sunnahnya Rasul itu lengkap, komplit ya, mulai dari A sampai Z, mulai dari masalah yang paling besar sampai yang paling kecil, komplit. Di antaranya masalah adilatit tauhid nubuwah, bahkan juga membantah kelompok sesat al-khawarij kilabu ahlin nar. Rasul membantah kelompok khawarij, Rasul membantah kelompok al-qadariyah itu majusu hadil ummah. Rasul memperingatkan tentang dai-dai penyesat umat, du'atun ala babi jahannam. Semua komplit dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wabil jumlah, kemudian kata Imam Qayyim, wabil jumlah faqad ja'ahum Rasulullah SAW bi khairid dunya wal akhirah bi hadafiri. Rasul SAW mendatangkan, menjelaskan kebaikan dunia dan akhirat, semuanya lengkap, komplit. Ya, walam yajalillahu bihim haja ila adin siwa. Sehingga seorang muslim muslimah tidak lagi butuh kepada seorang pun setelah Rasulullah SAW, nggak butuh wirid ya dari Syekh Fulan, dari Kiai Fulan, dari Habib Fulan. Cukup zikir ala Rasulullah SAW. Akidah juga demikian, sudah komplit. Cara ibadah juga komplit. Cukup apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai kata beliau, fakaifa yudhannu anna syari'atul kamilal mukammala muhtajat ila siyasatil khalid anha. Kalau kita sudah meyakini syariat Islam, ajaran Nabi Muhammad sudah komplit, maka ngapain kita butuh kepada siasat politik yang di luar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau butuh kepada akal pemikiran yang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan kalau ada orang yang lebih mendahulukan akalnya daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, daripada sunnah Nabi, maka selayaknya konsekuensinya dia mengatakan asyhadu anna akli Rasulullah. Ya. Sekali lagi ini ditujukan kepada orang yang lebih mendahulukan akalnya daripada sunnah Rasul. Konsekuensinya sebetulnya dia mengatakan aku bersaksi bahwa akalku adalah utusan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi kalau kita sudah meyakini Islam, Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskan segala-galanya, sudah tidak perlu mengimpor dari yang lain. Kemudian dibawakan ayat-ayatnya, diantaranya yang sudah kita baca tadi, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ya lallahi al-ajab kaifa kana sahabat wa tabi'in qabla wad'i hadhil qawanin wa istikhraj hadhil ara' wal maqayis wal aqwal ahal kanu muhtadin bin nusus. Kalau adanya politik-politik yang ada sekarang ini dikatakan itu yang benar, lalu bagaimana dengan ajaran para sahabat Rasulullah SAW yang dulu juga
telah menguasai dunia. Mereka punya negara, mereka punya kekhalifahan, mereka sudah menjalankan politik yang syar'i, yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Maka tidaklah yang keluar dari itu kecuali batil. Ini kesimpulan dari ucapan Ibnu Qayyim yang panjang lebar. Intinya tadi sekali lagi pembahasannya, bahwasanya Islam, Al-Quran dan Sunnah sudah mengajarkan masalah kepemimpinan, bahwasanya maslahatnya sangat amat luar biasa, maka tidak benar kalau dikatakan masih butuh siasa yang lain. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.